Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya teman-teman semuanya, selamat tahun baru 2024. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas strategi cara cepat mendapatkan 4000 jam tayang, strategi supaya cepat monetisasi, strategi supaya teman-teman cepat gajian. Jadi buat teman-teman, tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Nah buat teman-teman, saya berharap sih di tahun 2024 saya bisa membuat konten yang lebih awal. Karena dulu sewaktu saya membuat konten lebih awal itu penontonnya memang lumayan banyak. Kalau sekarang penontonnya memang semakin menurun ya. Tetapi di Blian Tutorial penonton menurun kan tidak masalah karena kita mendapatkan penghasilan dari Super Tank. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin kontennya selain tutorial ya, yang susah mendapat Super Tank, jangan sekali-sekali meniru channel ini kecuali teman-teman sudah mempunyai banyak penonton aktif. Kalau Blian Tutorial kan penontonnya sedikit tidak masalah karena jujur ya ada penghasilan dari Super Tank, ada dari member. Nah, tetapi kita sering mendapat komentar dari akun palsu ya dibilang memanfaatkan Super Tank. Ya sebenarnya memang harus dimanfaatkan. Itu kan fitur resmi dari YouTube juga teman-teman. Dan ada yang bilang YouTuber pemula dibodoh-bodohi ngasih Super Tank. Nah ini yang perlu saya bahas ya. Di Blian Tutorial yang memberikan Super Tank bukan hanya YouTuber pemula, YouTuber sukses juga banyak teman-teman. Ada yang udah sukses ya, mereka ingat sukses diberikan Super Tank. Itu kan fitur resmi dari YouTube. Ada yang sukses menelpon saya minta rekening ditransfer. Ya saya terima, benar-benar diterima ya. Karena kenapa? Karena mereka memberikan secara ikhlas teman. Nah contohnya ya, seperti contoh langsung ini kan channel beliau sudah besar ya, sering memberikan Super Tank di video terbaru. Pasti akan saya share di tab komunitas ya. Nah ini ya, 133.000 subscriber. Para view beliau itu banyak-banyak ya. Buat apa beliau memberikan Super Tank kalau nggak memang niatnya tulus ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh 450.000. Ini channel yang benar-benar besar yang penontonnya rame. Jadi jangan hanya bilang memanfaatkan. YouTuber besar juga banyak memberikan Super Tank ya. Kalau memberikan Super Tank di video terbaru pasti akan share di tab komunitas biar channelnya besar atau channel siapapun. Nggak perlu jumlahnya berapapun saya share. Di channel lain adakah yang berani seperti itu? Yang besar-besar itu teman-teman kasih dah Super Tank 100.000, nggak bakalan di share channelmu teman-teman. Jadi kita nge-share channel orang disalahin, dapat Super Tank juga disalahin. Ya mereka mau benar sendiri ya. Saya sering mendapat cibiran dari akun palsu teman-teman. Tapi tidak masalah ya. Tapi jujur orang yang memberikan Super Tank juga mereka tulus dengan ikhlas. Ada yang channelnya udah berkembang, ada yang sudah gajian. Jadi mereka memberikan juga memang sudah terbukti ya channel mereka berkembang atau bermanfaat lah, berkembang atau sukses ataupun udah gajian. Jadi sekali lagi kita tidak memaksa untuk memberikan Super Tank itu tidak teman-teman. Jadi buat teman-teman supaya lebih tahu ya mana channel yang tulus atau yang tidak, coba aja teman-teman di channel lain yang besar-besar itu yang sering nyenggol-nyenggol ini ya, kasih Super Tank pasti nggak berani nge-share channel orang. Karena nge-share channel orang seperti ini itu bakalan yang nge-share itu berbagi rekomendasi. Jadi rekomendasi saya yang diambil, makanya channel Insan Tutor kan semakin sepi teman-teman. Itu karena sering sering nge-share channel orang di tab komunitas. Di channel besar tuh nggak bakalan berani. Mereka beraninya ngejelekin kita. Tetapi coba aja kasih Super Tank 20.000, nggak bakalan di-share karena mereka takut rekomendasi mereka berbagi. Paling nge-share Super Tank paling cuman link ditutup foto yang di-share ya, nggak berani nge-share video seperti ini. Karena ini yang diambil adalah rekomendasi yang nge-share. Nah ini sebagai contoh saja ya, saya curhat sedikit. Atau ini langsung saja ya buat teman-teman yang memberikan Super Tank di video terbaru, nanti saya akan share di tab komunitas. Ataupun yang menjadi member ya, yang menjadi member di channel Blian Tutorial juga akan saya share di tab komunitas. Nah untuk menjadi member caranya adalah seperti ini ya. Yang member juga free konsultasi ya. Jadi ada nomor HP. Ini menjadi member seperti ini teman-teman. Nah ini ya, tinggal subscribe dan pencet tombol gabung. Jadi yang jadi member itu free konsultasi. Dan kenapa free konsultasi? Karena ada video khusus member yang ada nomor HP saya. Jadi teman-teman bisa free konsultasi. Atau buat teman-teman yang tidak memberi Super Tank, tidak ikut di member, tidak masalah ya teman-teman. Tinggal pelajari video-video sebelumnya atau video yang sekarang di channel ini. Banyak kok yang udah sukses ya. Kalau nggak percaya ya kita liatin aja langsung ya. Di Facebook, tentunya Facebook Blian Tutorial ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat teman-teman kita yang udah sukses, sudah saya share di sini ya. Jadi di sini juga yang share namanya nama asli, tidak ditutup-tutupi, tidak pakai screenshot editan gaji gede-gede namanya ditutupi dan buat sendiri, enggak. Ini langsung dari komentar mereka sendiri saya screenshot.
Karena di Brilliant Tutorial selalu memakai fakta dan contoh nyata, bukan screenshot editan buatan sendiri nanti di-share gajinya puluhan juta, ratusan juta, namanya ditutup. Itu adalah cara nipu yang model lama, teman-teman. Tapi masih banyak sih yang kena ya. Kenapa kita berani nyenggol seperti itu? Karena kita sering disenggol pakai akun palsu. Jadi saya balas pakai fakta ya. Mereka memakai fitnah, saya balas pakai fakta. Ya, kita lanjut ya buat teman-teman. Jadi curhat sedikit ya. Nah, buat teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana sih buat teman-teman membuat konten YouTube di tahun 2024 ini supaya teman-teman tidak gagal seperti sebelumnya. Karena untuk YouTuber gagal ada banyak sekali, teman-teman. Tidak percaya? Nah, teman-teman, jumlah YouTuber sukses di Indonesia itu sangat jarang ya. Kalau yang monet saya jujur saja banyak, tapi yang sukses itu hanya sedikit. Kita anggap saja yang gajinya di atas 5 juta, kita bisa anggap sukses ya. Tetapi yang gaji 1-2 juta itu kan belum sukses namanya. Padahal di Indonesia ada banyak sekali yang mau belajar jadi YouTuber. Contohnya yang mau belajar jadi YouTuber ya, YouTuber yang nonton YouTube Kreator Indonesia ya. Teman-teman bisa cek tahun lalu ada 18 juta orang ya. Dan ini kan nggak mungkin nonton sendiri ya, pasti penontonnya adalah manusia asli tentunya. Karena ini YouTube Kreator Indonesia kan nggak mungkin nembak jam tayang ya, atau nonton video sendiri atau upload video kan nggak mungkin. Teman-teman bisa cek, tentunya yang nonton di channel YouTube Kreator Indonesia adalah YouTuber pemula. Nah, jadi yang dari 1 tahun lalu ya, ini dari 1 tahun lalu aja 18 juta orang YouTuber Indonesia yang mau belajar di YouTube. Tetapi kenapa yang sukses di bawah 2000 orang? Nah, tentunya jawabannya gampang ya, karena terlalu banyak yang gagal ya. Jadi buat teman-teman, supaya YouTuber gagal itu tidak tambah banyak, nah, teman-teman bisa pakai tips yang akan kita bahas kali ini. Tipsnya, 3 tips ini cukup sederhana sekali. Yang pertama, ini yang paling penting ya, buat teman-teman, jangan membuat konten yang sudah banyak dibuat orang dan terlalu gampang dibuat. Ini yang paling teman-teman kita yang kena jebakan ya. 200 juta konten AI, 200 juta reupload, 200 juta gaji, 200 juta cuman upload kipas angin, gaji 200 juta, pokoknya terlalu gampang sekali ya, sehingga konten seperti itu akan ada banyak sekali yang membuat. Udah gampang dan banyak yang ngebuat, jadi teman-teman akan berbagi penonton ya. Misalkan ya, konten-konten seperti itu ada yang penonton sampai ratusan ribu ya, anggap ada sampai jutaan teman-teman. Misalnya konten quote ya, bisa sampai jutaan penonton. Nah, dari jutaan orang itu, jika ada 10.000 orang yang ngebuat konten yang sama seperti itu, terus teman-teman yang nonton channel teman-teman siapa? Oke, yang banyak bisa ya. Jadi ini yang terlalu banyak dibuat orang dan terlalu gampang. Atau misalnya yang sekarang lagi ngetren ya, konten AI. Itu kan kita tinggal ngomong, udah bisa jadi konten. Itu kan sangat gampang dibuat. Sangat gampang sekali dibuat ya. Dan sangat gampang sekali ditiru. Tentunya akan ada banyak sekali yang ngebuat. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua mungkin konten yang gampang dibuat dan terlalu banyak dibuat orang. Kan ada contoh yang sukses. Ya, ada memang contoh yang sukses ya. Jadi membuat konten yang gampang dibuat, teman-teman harus upload duluan. Jadi teman-teman harus duluan ya. Kalau teman-teman belakangan ya baru nonton, misalnya ini yang karena ini ada banyak sekali teman-teman kita yang oh itu kan sukses. Nah, teman-teman baru buat, nah baru nonton di konten baru dibahas. 200 juta membuat konten di 200 juta buat konten kuat, 200 juta nyocokin gambar, 200 juta. Teman-teman kan udah belakangan itu membuat, bukan yang pertama. Yang dicontohkan yang pertama. Nah, yang belakangan inilah teman-teman bakalan menjadi YouTuber gagal 99%. Karena beberapa teman-teman kita yang sudah membuat konten itu nggak ada yang sukses dari 5 tahun lalu. Yang jadi korban siapa? Saya dulu pernah jadi korban seperti itu. Dulu ada konten seperti itu yang membahas 200 juta dari reupload lagu NCS ya. Akhirnya saya membuat dengan versi yang lebih original. Ternyata saya kena konten yang digunakan ulang. Dan ternyata sekarang ada banyak sekali channel-channel yang membuat konten seperti itu dengan sangat mudah ya. AI 200 juta, AI 5 juta, AI 10 juta. Teman-teman harus pintar ya. Mereka sendiri aja nggak buat. Kenapa kalian buat? Karena udah tahu ya. Semakin banyak konten yang ngebuat konten tersebut dan konten itu gampang ditiru, teman-teman nggak bakalan sukses. Teman-teman akan berebut berebut ikan intinya ya. Jadi berebut penonton. Tetap yang membuat pertama itu tetap akan jalan, tapi kalian yang niru itu dipastikan akan gagal.
Yang ketiga, ya seperti saya bahas ya, ini 3 tips ini jika teman-teman praktekkan, sudah pasti teman-teman bisa menghindari menjadi YouTuber gagal ya. Saya sering bahas ya, buat yang ketiga ya, buat konten original sesuai skill atau hobi juga bisa. Kenapa harus sesuai skill? Karena skillmu itu susah ditiru. Jadi penonton akan betah nonton videomu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau teman-teman membuat konten seperti yang tadi kita jelaskan, konten yang gampang ditiru dan banyak dibuat orang, udah banyak yang buat, paling ditonton videomu 1, mereka udah besoknya pasti nonton yang channel yang lebih besar lagi. Karena Anda niru. Tentunya yang lebih besar yang duluan itu tetap mereka akan maju, tetapi Anda akan menghayal seperti mereka, nggak bisa, karena udah ada 10.000 orang, 20.000 orang yang ngebuat. Siapa yang akan nonton channel Anda? Makanya saya selalu menjelaskan buat konten original sesuai skill atau hobi atau pekerjaan atau usaha, supaya Anda tidak stres membuat konten, dan usahakan rekam sendiri dan ada narasi suara asli. Itu kontenmu akan aman selamanya. Jadi 3 poin ini teman-teman pakai, teman-teman akan lebih cepat sukses di YouTube ya, cepat monet. Kalau konten-konten seperti ini kan nggak bisa sukses, karena Anda berbagi penontonmu tetap sepi, mau pakai upload video, yang ngebuat kontennya udah banyak sekali. Jadi poinnya, kalau mau buat konten yang banyak dibuat orang, Anda harus duluan, sedangkan Anda baru nonton ide konten tersebut sekarang, mereka udah sukses setahun lalu. Ya siap-siaplah Anda jadi YouTuber gagal. Makanya sederhana sekali ya, poin yang ketiga ini dilakukan, teman-teman akan santai karena YouTube tidak akan merasa terpaksa, karena hobi atau pekerjaan atau usaha Anda. Rekam sendiri dan ada narasi suara asli, konten aman selamanya. Nggak bakalan ada istilah lagi kena banned, kena dismonet dan semacamnya. Nah, kira-kira seperti itulah 3 tips sederhana supaya teman-teman sukses jadi YouTuber di tahun 2024. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.